Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti seminggu ke depan bisa memberikan manfaat untuk kita dan untuk orang lain. Dan kita doakan bagi teman-teman kita yang hari ini mungkin masih diberikan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan sehingga bisa belajar bersama lagi dan bisa menuntut ilmu lagi. Dan pastinya insya Allah apapun yang walaupun itu hanya sedikit, apapun yang akan kita pelajari selama kita mau memberikan ilmu kita kepada orang lain dan bermanfaat pada orang lain, insya Allah akan menjadi berkah sendiri untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas pokok bahasan selanjutnya, yaitu tentang metode dasar mempelajari mikrobiologi. Jadi pada prinsipnya memang pokok bahasan yang satu ini itu sekalian sebagai mukodimah atau awalan untuk praktikum mikrobiologi. Praktikum mikrobiologi kalian yang mengajar siapa? Bu Isna? Burini, Pak. Burini, oke. Sama aja. Jadi kemarin sudah kita diskusikan antara saya, Bu Isna juga, Pak Sigit juga tentang mikrobiologi supaya nanti yang Pak Widi sampaikan di sini atau Bu Isna sampaikan atau Pak Sigit sampaikan itu atau Bu Rini sampaikan, nanti kita bisa match di situ. Nah, dalam metode dasar mempelajari mikrobiologi ini ada berbagai yang akan kita pelajari di sini. Nah, agenda yang dipelajari yang pertama teknik dasar mikrobiologi. Yang kedua tentang sterilisasi dan pembuatan media. Nah, ini sangat erat sekali dalam praktikum mikrobiologi ya. Nanti kita belum tahu. Nah, ini rencana kalau dalam yang praktikum mikrobiologi ada rencana berkunjung ke lab lain apa enggak? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu ya, masih itu ya. Berarti yang sudah direncanakan oleh Bu Rini bagaimana? Duar. Yes, kita Nonton video kayaknya, Pak. gimana Mbak Dewi? Nonton video. Mau nonton video bioskop berarti. Oke, jadi di sini memang karena memang dalam mikrobiologi itu yang dibutuhkan skill dalam terutama sterilisasi, kedua pembuatan media, terus skill mengetahui media pertumbuhan mikroba, teknik isolasi, pewarnaan mikroba, terus cara mengambil mikrobanya itu dalam media tanamnya itu bagaimana. Itu memang harus skill sendiri. Dulu Pak Widi ketika kuliah dulu bahkan ini megang pipetnya ini pun wah sesuatu sekali ini. Nah, kenapa ini Pak Widi pakai gambar ini ya? Ini memang alat utama, alat tempur ketika dalam praktikum mikrobiologi. Tapi tidak apa-apa, nanti kita mengikuti aja regulasi yang ada karena memang Pak Widi harapannya sudah tatap muka ya, tapi ya malah Solo 3 PPKM 4 ya wis. Plastik bar akan daring lagi ya, ternyata benar daring. Ya wis lah. Kita yang sabar ya, teman-teman semua. Saya yakin teman-teman mahasiswa semua bisa melalui ini semua, dan kita selama kita bisa kompak, kita bisa saling berdiskusi, insya Allah apa yang kalian bingung nanti kita bisa cari solusi bersama-sama. Makanya ketika kalian posisi menjadi seorang mahasiswa, jangan terpaku pada misal dosen A saja. Ketika dengan dosen A tidak paham, kalian boleh kok diskusi dengan dosen B, dosen C, dosen D, dosen E supaya
kalian bisa mematangkan diri kalian. Kalian memang mahasiswa itu memang seperti itu, jangan terpaku pada salah satu sumber ilmu saja. Jadi macam-macam sumber ilmu. Makanya Pak Widi setiap dalam perkuliahan terserah kalian menggunakan buku apa, pakai sumber apa saja, yang penting sesuai dengan apa yang kita bahas. Nah, jadi nggak apa-apa nanti kita sharing. Semua yakin semua dosen itu tidak ada yang memiliki niat buruk, semua memiliki niat yang terbaik supaya teman-teman mahasiswa semua bisa memahami konsep utama yang sedang kita pelajari. Nah, di sini sebagai mukadimah juga sebagai awalan tentang dasar mikrobiologi, dan di sisi lain yang Pak Widi sampaikan ini juga sebagai mukadimah awalan untuk praktikum mikrobiologi juga. Oke, kita masuk yang pertama yaitu tentang teknik dasar mikrobiologi. Wah, teknik dasar, apa Pak teknik dasar? Apakah teknik dasarnya harus berdiri, teknik dasarnya harus bagaimana? Kita akan bahas di sini. Nah, teknik dasar dalam mikrobiologi memang dalam mempelajari mikrobiologi perlu adanya pemahaman tentang teknik dasar mikrobiologi. Kenapa sih harus dipelajari ini? Karena kalian akan berhubungan dengan makhluk yang sangat kecil, bahkan yang tak kasat mata, dan memerlukan peralatan khusus untuk berinteraksi dengannya. Misal dengan bakteri atau dengan virus yang saat ini sedang meluluh lantahkan dunia ini. Nah, itu memang perlu teknik dasar ini kalian harus benar-benar pahami. Ya memang loh, ini kan dibaca saja, iya betul dibaca saja cukup, cuman memang perlu adanya itu loh, penjelasan. Ini loh maksudnya gimana? Megangnya itu tuh harus bagaimana, cara memperhatikannya itu bagaimana. Nah, kita akan pelajari pada teknik dasar mikrobiologi. Nah, memang pada prinsipnya ada beberapa teknik dasar dalam analisa mikrobiologi yang harus diketahui. Nah, memang meliputi yang pertama teknik transfer aseptif, kedua teknik agar-slant. Agar itu agar ya terserah kalian agar yang kamu makan atau, tapi memang media tumbuh yang ada yang kita gunakan dalam pertumbuhan mikroba ini adalah media agar. Rata-rata paling menggunakan media agar, ya nanti akan kita bahas. Yang ketiga ada turbiditas media broth atau pengeruhan kaldu. Yang keempat teknik dilusi atau pengenceran. Yang kelima ada teknik pour plate atau lempeng tuang. Yang selanjutnya ada teknik spread plate atau lempeng sebar, dan yang terakhir adalah teknik strict plate atau lempeng gores. Wow, apa kuwi? Lempeng. Lempeng atau lempeng? Lempeng ya. Oke. Kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama adalah teknik transfer aseptis. Wah, apa ya Pak teknik transfer aseptis? Nah, salah satu metode dalam mikrobiologi adalah kerja secara steril, karena memang kita urusannya dengan hal-hal yang sangat kecil dan ada yang tak kasat mata dan harus memerlukan peralatan untuk berinteraksinya. Nah, kerja secara steril dan aseptis ini sangat penting diperhatikan dalam melakukan praktikum atau penelitian di laboratorium mikrobiologi. Nah, kerja secara steril itu bekerja pada kondisi terbebas dari semua bentuk hidup mikroorganisme termasuk endospora bakteri. Nah, dari sinilah kerja secara aseptis itu juga bekerja pada kondisi tercegah dari serangan agen infeksi yang dapat menginfeksi jaringan
atau material yang steril. Oleh karena itu memang benar-benar dalam mikrobiologi itu tidak boleh sembarangan. Karena urusannya dengan hal-hal tadi ya, makhluk-makhluk yang sangat kecil dan itu sangat beberapa diantaranya bisa menyebabkan infeksi. Nah itu yang kalian perlu tanamkan dalam diri kalian dalam praktikum nanti mikrobiologi. Yang go jaslab ya jaslab yang bener. Kalau sudah, karena kalau urusan dengan mikrobiologi itu tidak bisa lepas dengan kaos tangan karet itu ya, glove itu ya. Itu tidak boleh lepas. Kacamata lab juga tidak boleh lepas. Masker itu tidak boleh lepas karena memang takutnya terjadi infeksius dari bakteri ataupun mikroba yang lain. Nah makanya teknik dasar atau kerja dasar dari mikrobiologi itu harus secara steril dan aseptis. Ya itu perlu diingat. Nah memang teknik aseptik ini itu bermanfaat untuk mencegah terjadinya kontaminasi mikroorganisme yang tidak diinginkan pada kultur biakan murni yang kita buat atau yang sedang kita amati. Nah oleh karena itu memang benar-benar skill lab kalian harus betul-betul ditanamkan di sini. Jadi tidak boleh sambil guyon dalam lab. Ketika kalian sudah pegang alat untuk mikrobiologi, kalian harus fokus terhadap apa yang sedang kalian kerjakan. Tidak apa-apa, ya memang seperti ini. Karena takutnya nanti kalau terjadi kecelakaan, itu istilahnya gini. Kita mengontrol sesuatu biologi yang berhubungan dengan biologi itu jauh lebih susah daripada yang berhubungan dengan kimia. Karena apa? Kalau kimia kita sudah pasti tahu konsepnya seperti ini, habis itu dia tidak mungkin akan melebar. Tapi kalau biologi itu kalau kita dalam ilmu lingkungan tadi ya, yang sudah kita bahas tadi di kelas yang satunya, itu biologi itu tidak bisa kita amati atau tidak bisa kita membuat menjadi sebuah patokan, karena memang biologi itu selalu berkembang karena urusannya dengan kehidupan makhluk hidup. Nah jadi dalam mikrobiologi ini itu baru biologi, ini mikrobiologinya yang berhubungan dengan detail itu, apalagi kita melihat makhluk-makhluk itu harus memerlukan alat dan tidak bisa secara kasat mata melihat di situ ada E. coli, di situ ada Volvox, di situ ada Bacillus di situ. Enggak bisa. Jadi kita membutuhkan alat. Nah, kita pakai yang tidak mengontrol yang tidak menggunakan alat aja kesusahan, apalagi kita mengontrol yang harus memerlukan alat. Jadi memang dalam teknik praktikum atau teknik dalam mikrobiologi memang harus betul-betul hati-hati. Oleh karena itu tadi disebutkan bahwasannya metode utama dalam mikrobiologi itu adalah kerja secara steril seperti itu. Nah, sebelum melakukan proses pembuatan kultur biakan murni itu biasanya dalam mikrobiologi itu seluruh peralatan yang digunakan harus dalam keadaan steril. Selanjutnya alat-alat yang setelah steril tersebut digunakan dan ditangani berdasarkan teknik aseptik untuk meminimalisir peluang masuk mikroorganisme jenis lain ke dalam kultur biakan murni. Nah, dalam teknik transfer aseptis ada beberapa teknik harus dipahami. Yang pertama ada inoculating atau inokulasi dengan jarum ose. Tadi di situ. Yang kedua pipetting atau mentransfer dengan pipet. Alkohol
flaming. Alkohol flaming di sini adalah mentransfer dengan volset yang dibakar dengan alkohol. Nah, ini apa saja nanti akan kita kalian akan bisa pahami. Nanti ini dijelaskan di mata kuliah untuk praktikum mikrobiologi. Nah, kalau kita melihat di sini di alat-alat seperti ini, caranya ada yang modelnya harus megang tabungnya itu seperti apa, terus pembakar ini yang menggunakan pembakaran sebelum mengambil biakan murninya diambil, terus disterilisasi lagi baru dimasukkan, terus disterilkan lagi supaya harapannya tidak terkontaminasi dengan mikroba yang lain. Nah, selanjutnya adalah sterilisasi dan pembuatan media. Nah, satu tahapan penting yang harus dilakukan dan merupakan aturan standar selama melaksanakan praktikum atau kerja mikrobiologi adalah sterilisasi. Nah, sterilisasi adalah suatu proses. Ingat ya, sterilisasi adalah suatu proses pembebasan suatu bahan atau alat dari semua bentuk organisme hidup. Nah, sterilisasi di sini itu dapat dilakukan tergantung pada bahan atau alat yang akan disterilkan. Jadi kalau kalian pengen mensterilkan bahan yang berbahan kaca itu berbeda dengan mensterilkan dengan bahan yang berbahan plastik atau karet, itu berbeda. Nah, oleh karena itu sterilisasi itu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu cara mekanik, cara fisik, dan cara kimiawi. Nah, kita bahas satu-satu, tenang. Yang penting bahagia. Maaf, ada bau yang aneh. Ada yang manasi mobil. Oke. Yang pertama kita akan membahas sterilisasi secara mekanik. Nah, apa itu sterilisasi secara mekanik? Nah, sterilisasi secara mekanik atau filtrasi itu menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil, kurang lebih 0,22 mikron atau 0,45 mikron. Nah, sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Nah, proses ini ditujukan untuk sterilisasi bahan yang peka panas, misalnya larutan enzim dan antibiotik. Makanya berbeda cara sterilisasi. Nah, yang bahan-bahan yang dia peka terhadap panas, misal larutan enzim, antibiotik, itu menggunakan cara sterilisasi mekanik atau dengan filtrasi. Seperti itu. Ya, macam-macam filtrasinya, bisa menggunakan yang biasanya memang menggunakan ketasaring atau saringan yang berpori kira-kira 0,22 mikron sampai 0,45 mikron. Nah, di sini memang dalam sterilisasi secara fisik itu ini mekanik ya. Nah, yang kedua adalah sterilisasi secara fisik. Sterilisasi secara fisik itu dapat dilakukan dengan pemanasan dan penyinaran. Pemanasan dan penyinaran. Nah, kita bahas satu-satu aja. Yang pertama yaitu pemanasan. Nah, dalam sterilisasi secara fisik dengan metode pemanasan itu ada 3 cara, ada 4 cara. Yang satu pemijaran, terus panas kering, uap air panas, dan uap air panas bertekanan. Nah, apa kuwi? Yang pertama, pemijaran. Nah, pemijaran dengan api langsung, yaitu membakar alat pada api secara langsung. Contoh yang bisa digunakan adalah jarum inokulum atau jarum ose, pinset, terus batang L. Nah, itu nanti kalian akan dikenalkan harusnya dalam praktikum mikrobiologi. Di jarum inokulum itu seperti apa, atau jarum ose itu seperti apa, pinset ini kalian ngerti ya? Iya. Batang L itu seperti apa? Nah, itu harusnya dikenalkan. Yang kedua, panas kering. Nah, metode sterilisasi ini itu dengan oven kira-kira 60 sampai 180 derajat Celcius. Nah,
Sterilisasi panas kering itu cocok untuk alat yang terbuat dari kaca. Misalnya tabung Erlenmeyer, tabung reaksi, cawan, seperti itu. Yang ketiga ada uap air panas. Nah, cara sterilisasi ini itu konsep ini mirip dengan mengukus, kayak ngedang. Bahasa Jawa ini ngedang, mengukus. Nah, bahan yang bisa digunakan itu bahan yang mengandung air, lebih tepat menggunakan metode supaya tidak terjadi dehidrasi. Ya macam-macam. Nah, yang sering digunakan adalah yang keempat ini, uap air panas bertekanan yang menggunakan autoclave. Autoclave yang kita miliki di kampus itu yang berwarna hijau itu, yang di posisi di meja paling belakang tuh. Itu kita punya autoclave satu. Nah itu semua bahan dimasukkan ke dalam situ, terus seperti direbus ya, seperti dikukus seperti itu, tapi dia bertekanan. Jadi dipastikan mikroba yang ada di dalam dengan tekanan yang sangat tinggi dia pasti akan mati, tapi tanpa merusak peralatan. Nah, kita masuk ke sterilisasi secara fisik yang kedua, yaitu penyinaran dengan UV atau ultraviolet. Nah, sinar UV itu juga dapat digunakan untuk proses sterilisasi, misalnya untuk membunuh mikroba yang menempel pada permukaan interior safety cabinet dengan disinari lampu UV, hanya disinari saja. Tapi itu ingat, itu hanya sebatas posisinya berada di luar, secara fisik berada di luar fisik yang akan kita sterilisasi di situ. Jadi kalau yang di dalam tetap harus kita buka satu-satu, kita sterilisasi satu-satu. Dan itu bisa aja kita menggunakan macam-macam tadi, pakai pemijaran, panas kering, uap air panas, atau uap air panas bertekanan. Ingat, ketika saya ingat waktu dulu praktikum mikrobiologi saat S1 dulu itu, bahkan hampir sehari sendiri untuk sterilisasi air bertekanan yang menggunakan autoclave. Itu sampai tekanannya sudah tinggi sekali. Habis itu kita tidak boleh menurunkan tekanan itu secara drastis, biarkan tekanan itu turun secara sendirinya. Nah itu butuh waktu sehari sendiri. Nah itu nanti kalau semoga kalian bisa mempraktikkan itu nggak boleh. Kita misal pernah kan lihat alat presto untuk membuat bandeng presto, ayam presto, itu kan sama konsepnya dengan autoclave. Jadi dipanaskan dengan bertekanan sehingga semuanya lunak. Itu nggak boleh langsung dibuka, jeblos itu akan meledak di situ. Nah, biarkan tekanan yang ada di dalam itu keluar dengan sendirinya, turun dengan sendirinya secara perlahan, dan itu baru bisa tutupnya dibuka. Kalau langsung dibuka langsung meledak buer. Kayak kita ngehit kok di TikTok atau di mana itu. Pernah tau melihat yang membuka alat presto, ada yang langsung dibuka buer, langsung keluar dalamnya semua. Nah itu proses uap air panas bertekanan. Yang selanjutnya sterilisasi secara kimiawi. Nah, secara kimiawi ini memang biasanya menggunakan senyawa disinfektan yang selama ini kita lakukan, yaitu antara lain alkohol. Terus kita sterilisasi selama COVID ini kita tidak bisa lepas dari hand sanitizer. Itu termasuk sterilisasi secara kimiawi, walaupun bahannya itu menggunakan herbal, yaitu tetap namanya sterilisasi secara kimiawi, seperti itu. Nah, kita baru masuk ke media pertumbuhan mikroba. Kita harus tahu dulu bedanya media sama medium. Nanti kita tahu apa itu perbedaannya. Nah, medium adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang dipakai untuk menumbuhkan mikroba.
Ya kalau kita lihat secara detailnya seperti ini. Nah ini mikroba ya, ini medium. Sedangkan media adalah suatu substrat untuk menumbuhkan bakteri yang menjadi padat dan tetap tembus pandang pada suhu inkubasi. Nah, jadi perbedaan media dan medium, sedangkan medium adalah suatu bahan nutrisi tempat menumbuhkan bakteri di laboratorium. Ini dalam ilmu mikrobiologi media dan medium itu bisa dibedakan seperti itu. Nah, macam-macam media pertumbuhan itu ada 3. Dilihat dari media pertumbuhan. Yang pertama dilihat dari sifat fisiknya. Yang pertama dilihat dari sifat fisiknya. Yang kedua tujuan kegunaannya. Yang ketiga komposisi medianya. Nah kalau sifat fisiknya memang dilihat dari sifat fisik medianya itu bagaimana. Dari tujuan kegunaannya dilihat dari tujuan kegunaan media tersebut itu untuk apa. Dan komposisi media itu dilihat dari komposisi penyusun media tersebut itu dari apa. Nah kita bahas satu-satu di sini. Nah berdasarkan sifat fisiknya itu wah ini persen-persennya maaf Pak Widi belum tak hapus ya. Edisi udah Pak Widi terlalu capek kemarin buat ini. Nah dibedakan menjadi 3. Berdasarkan sifat fisiknya media pertumbuhan dapat dibedakan menjadi 3. Yaitu yang pertama media padat, yang kedua media setengah padat, dan yang ketiga media cair. Maaf ini nanti 30, 35 sampai 20%-nya ini tak hapus dulu ya, biar kalian bisa nggak bingung. Nah, media padat di sini adalah media yang komposisinya agar 15%. Komposisinya itu agar itu ya agar lah. Agar sebanyak 15%. Sehingga setelah dingin itu media menjadi padat, terus kayak agar-agar bentuknya. Nah, ini biasa nanti kalian membuat biakan murni atau itu loh yang sekarang baru ngehit PCR itu juga menggunakan agar untuk media mengidentifikasi virus. Ya nanti itu kita bahas nanti besok ketika di virus besok. Oh PCR sebenarnya seperti ini. Ya kalian salah tangkap kadang swab antigen itu sama dengan PCR itu. Nah nanti kita akan bahas ketika di pokok bahasan virus nanti. Media yang kedua yaitu media setengah padat, yaitu media yang komposisi agar-agarnya atau agarnya itu 0,3 sampai 0,4%, sehingga menjadi sedikit kenyal, tidak padat dan tidak begitu cair. Sedangkan yang ketiga adalah media cair, media yang tidak mengandung agar. Contohnya ada nutrient broth, NB biasanya disingkat seperti itu, atau lactose broth atau LB. Ya memang kalau yang tadi media setengah padat tadi itu sering disebut dengan media semi solid yang memang memiliki 2 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu supaya pertumbuhan mikroba itu dapat menyebar ke seluruh media, tetapi tidak mengalami pencampuran sempurna jika tergoyang. Nah misalnya bakteri yang tumbuh pada media nitrogen free bromthymol blue atau NFB itu semi solid, itu akan membentuk cincin hijau kebiruan di bawah permukaan media. Jika media ini cair maka cincin ini dapat dengan mudah hancur seperti itu. Atau tujuan yang kedua yaitu mencegah menekan difusi oksigen. Misalnya pada media nitrat broth atau kondisi anaerob atau sedikit oksigen itu meningkatkan metabolisme nitrat, tetapi bakteri ini juga diharuskan tumbuh merata di seluruh media. Nah itu memang tujuan dari media setengah padat atau sering disebut dengan semi solid, media semi solid seperti itu. Selanjutnya berdasarkan komposisinya medium pertumbuhan itu juga dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama medium sintesis, yang kedua medium semi sintesis, dan yang kedua medium non sintesis. Nah apa itu?
medium sintesis yaitu media yang komposisi zat kimianya itu glukosa, agar dan lain-lain itu diketahui secara jelas dan pasti. Misalnya glukos agar atau McConaughey agar itu komposisinya sudah diketahui seperti itu. Yang kedua, medium semi-sintesis yaitu media yang sebagian komposisinya itu diketahui secara pasti, tapi hanya sebagian saja. Misal contoh PDA. Maaf, Akila ikut. Nah, misal contoh PDA yang terdiri dari agar, dextrosa dan ekstra kentang. Nah, ekstra kentang tidak diketahui apa komposisi senyawanya. Nah, di sini yang sudah diketahui dextrosanya bisa diketahui, atau mungkin dari agarnya itu sudah diketahui. Tapi untuk kentangnya itu ekstra kentang itu tidak diketahui apa komposisi senyawanya di dalamnya. Nah, itu disebut dengan medium semi sintesis, di mana media yang sebagian komposisinya itu diketahui tapi hanya sebagiannya saja. Nah, atau yang ketiga yaitu medium non sintesis, yaitu medium yang dibuat langsung dari bahan dasarnya dengan komposisi yang tidak dapat diketahui secara pasti. Contoh tomato juice agar, atau brain heart infusion agar, atau pancreatic extract. Nah, itu kita tidak bisa mengetahui dasarnya dengan komposisi yang tidak dapat diketahui secara pasti bahan dasar untuk medium non sintesis itu sendiri. Nah, yang ketiga berdasarkan tujuan penggunaannya. Itu ada enam media. Yang pertama ada tujuan penggunaannya untuk media untuk isolasi. Umumnya memang media yang mengandung semua unsur esensial untuk pertumbuhan. Contohnya ada Na. Yang kedua media diferensial, yaitu untuk mengidentifikasi mikroba dari campurannya berdasarkan karakter spesifik yang ditunjukkan pada media diferensiasi. Atau yang ketiga medium selektif. Nah, medium selektif ini adalah medium yang selain mengandung nutrisi juga mengandung senyawa tertentu yang berfungsi untuk menghambat atau menekan pertumbuhan mikroba, yang mikroba bukan sasaran di situ. Contoh media luria untuk bertani yang ditambah amfisilin untuk merangsang E. coli yang resisten antibiotik dan menghambat kontaminan yang peka pada amfisilin. Yang keempat ada medium yang diperkaya. Nah, ini maksudnya adalah medium yang mengandung bahan dasar untuk pertumbuhan mikroba tetapi ditambah komponen kompleks lainnya seperti serum, kuning telur atau lainnya yang dimaksudkan supaya dia mampu berkembang mikrobanya di situ. Dan nah, itu yang disebut dengan medium yang diperkaya. Atau yang kelima yaitu medium untuk peremajaan kultur. Atau yang keenam medium untuk karakterisasi bakteri. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan spesifik suatu mikroba. Itu memang kadang-kadang indikator itu ditambahkan untuk menunjukkan adanya perubahan kimia. Ya kadang kalau kita pengen maaf ya, ini agak jorok sedikit. Dalam kotoran ya, itu kan banyak bakteri, tidak hanya E. coli. Tapi kalau kita pengen menumbuhkan E. coli-nya, kita tuh harus menambahkan bahan-bahan khusus atau indikator khusus supaya karakteristik dari E. coli itu muncul seperti itu. Walaupun pada prinsipnya dalam kotoran kita kan bakteri banyak banget ya, nggak hanya E. coli ya, supaya E. coli itu lebih muncul daripada bakteri yang lain, sehingga menggunakan medium untuk karakterisasi bakteri, sehingga ditambah
indikator-indikator yang bisa menunjukkan karakteristik dari E. coli tersebut. Ya biasanya memang E. coli itu ciri khas sekali ya, memperlihatkan warna merah di situ. Nah, oke. Nah, media pertumbuhan mikroba itu memiliki syarat-syarat medium supaya mikroba itu dapat berkembang baik. Nah, syarat-syaratnya di sini adalah medium harus mengandung semua nutrisi yang mudah digunakan oleh mikroba untuk berkembang. Yang kedua, medium harus mempunyai tekanan osmosis dan tekanan muka serta pH yang sesuai. Yang ketiga, medium tidak mengandung zat-zat penghambat. Dan yang keempat, medium harus steril supaya tidak terkontaminasi dengan mikroba yang lain. Jadi sesuai apa ya, istilahnya kayak gini lah. Kalian pengen mengamati hewan herbivora, karnivora seperti itu. Ya kalian pengen mengamati yang karnivora, kan misal dalam suatu tempat itu dalam suatu komunitas itu kan ada populasi yang herbivora dan populasi yang karnivora bercampur menjadi satu. Nah kalian tidak tahu jumlahnya ada berapa lah. Kalian pengen mengamati yang karnivora saja, ya kalian stok di situ media-media atau medium-medium atau bahan-bahan yang supaya para karnivora itu kumpul dan berkembang di situ. Nah itu permisalannya seperti itu. Ya kalian pengen mengamati E. coli, ya kalian harus menambahkan media-media atau medium-medium di situ zat-zat yang benar-benar supaya E. coli itu tumbuh. Nah baru bisa terlihat. Nah, selanjutnya kita masuk pada teknik isolasi. Isolasi bukan isolasi itu ya yang buat nempel, bukan. Nah, teknik isolasi di sini pada prinsipnya memang jenis mikroba itu diketahui dengan melakukan pemisahan dari makhluk hidup lainnya yang dikenal dengan istilah isolasi. Itu isolasi mandiri ya. Nah, teknik isolasi itu pada lingkungan alami memang mikroba itu tidak hidup sendiri, melainkan bersama-sama, baik itu dari spesies yang berbeda maupun dari jenis makhluk hidup yang bukan kelompok mikroba. Maaf. Nah, jenis mikroba tersebut itu dapat diketahui dengan melakukan pemisahan dari makhluk hidup yang lainnya yang sering disebut dengan isolasi. Memang cara yang umum digunakan untuk isolasi adalah cara suspensi. Nah, cara suspensi di sini maksudnya adalah sampel mikroba yang telah diambil itu dibuat suspensi baru, kemudian suspensi itu ditumbuhkan pada media agar tertentu. Memang cara ini itu bertujuan agar pertumbuhan mikroba dari sampel pada saat ditumbuhkan pada media agar itu tidak terlalu menumpuk atau crowded kondisinya di situ. Jadi memang supaya lebih jelas dalam kita ingin melihat atau melakukan sampel suatu mikroba, ya salah satunya dengan cara suspensi itu tadi. Dalam teknik isolasi di sini, isolat murni itu dapat diperoleh bila dilakukan isolasi secara bertahap dengan media yang tepat. Misal nutrien agar untuk bakteri dan potato dextrose agar untuk mengisolasi hamir dan kapang. Jadi berbeda. Kalau kalian pengen mengisolasi bakteri ya pakainya Na atau nutrien agar. Atau kalian pengen mengisolasi hamir atau kapang, kalian menggunakan
PDA atau potato dextrose agar di situ. Nah, setiap pertumbuhan koloni, ingat ya, setiap pertumbuhan koloni yang menunjukkan kenampakan berbeda harus ditumbuhkan ulang pada media agar baru dan dilakukan isolasi kembali. Jadi di reisolasi. Jadi ketika kalian sudah mengisolasi ternyata kok ada tumbuh koloni yang menunjukkan kenampakan berbeda. Nah, kalian harus mengisolasi lagi atau reisolasi lagi supaya ketika kalian mengisolasi mikroba tersebut itu hanya yang pengen kalian isolasi di situ, atau mikroba apa atau mikroba A ternyata masih terkontaminasi dengan mikroba B dan C, kalian harus melakukan reisolasi lagi supaya benar-benar spesifik yang kalian isolasi itu adalah mikroba A, seperti itu. Jadi pada prinsipnya isolasi itu adalah proses atau kegiatan memisahkan mikroba dari campurannya sehingga didapatkan kultur murni. Nah, di sisi lain. Nah, sehingga banyak ini kita harus mempelajari juga teknik pengambilan sampelnya itu bagaimana. Sebentar. Teknik pengambilan sampel di sini itu sebelum melakukan isolasi terlebih dahulu kalian memahami apa yang dilakukan dalam pengambilan sampel. Botol atau alat gelas lain yang digunakan untuk mengambil sampel hendaknya disterilkan lebih dahulu. Nah, namun itu memiliki masing-masing cara atau teknik dalam pengambilan sampel di masing-masing media yang berbeda. Misal yang pertama, teknik pengambilan sampel yang sampelnya dari tanah. Nah, jika mikroba yang diinginkan kemungkinan berada di dalam tanah, maka cara pengambilannya itu disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan. Misalnya, apabila yang diinginkan adalah mikroba rhizosphere, maka sampel diambil dari sekitar perakaran dekat permukaan hingga ujung perakaran yang ada di tanaman di situ ya. Nah, itu caranya pengambilannya seperti itu. Tidak asal mengambil yang ada di tanah, enggak. Jadi pengambilannya kalau kalian pengen mengambil mikroba rhizosphere itu sampel yang diambil itu dari sekitar perakaran dekat permukaan, yang perakarannya dekat dengan permukaan hingga ujung perakaran. Nah, di situ pasti mikroba rhizosphere itu sangat banyak tumbuh di sekitar area tersebut. Nah, itu kalau kalian mengambil sampel dari tanah. Selanjutnya, bagaimana Pak kalau kita mengambil sampel air? Nah, ya sampel yang berada di air itu, pengambilan sampel air itu bergantung kepada keadaan air itu sendiri sebenarnya. Nah, jika berada dari air sungai yang mengalir, maka botol dicelupkan miring dengan bibir botol melawan arus air. Apabila pengambilan sampel dilakukan pada air yang tenang, botol dapat dicelupkan dengan tali. Jika ingin mengambil sampel dari air keran, maka sebelumnya keran dialirkan dulu beberapa saat dan mulut keran dibakar seperti itu. Nah, itu memang teknik-tekniknya seperti itu. Nah, bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, ini kalau pertama disterilkan dulu. Kalau menggunakan yang berada di sungai, caranya posisinya seperti gambar yang kedua ini. Lubang botolnya itu posisinya melawan arus. Nah, kalau airnya tenang, posisinya tabungnya mengambilnya seperti ini. Nah, itu memang juga sesuai dengan kedalamannya juga. Jadi kalau air itu memang agak-agak ribet. Kalau kalian pengen mengamati mikroba yang berada di perairan pada kedalaman misal 10 meter dari permukaan air, ya kalian buka tabungnya jangan dari permukaan air. Jadi tabungnya itu kita tenggelamkan dulu sejauh 10 meter, baru tutup tabungnya dibuka, terus ditutup lagi, terus baru diangkat lagi. Jangan dibuka posisinya masih di
permukaan air, karena itu akan terkontaminasi mikroba yang ada di kedalaman 1 meter, 2 meter sampai 10 meter baru di situ tidak dapat kita ambil kesimpulan mikroba yang hidup dalam kedalaman 10 meter itu seperti apa. Nah memang mengambil sampel air itu paling ribet. Ini pengen melihat sampel yang berada di 100 meter ya, botol itu ditenggelamkan dan jangan dibuka. Tutup botolnya sampai kedalaman 100 meter. Sudah sampai kedalaman 100 meter, baru botolnya dibuka, ceplek, airnya masuk, baru langsung segera ditutup. Terus baru botolnya diangkat ke permukaan. Memang cara pengambilan sampelnya seperti itu. Ya memang ribet. Ini Pak itu dulu di Rawapening sama di Gunung Ungaran pengambilan sampel air waktu itu oleh dosennya Pak Widi dulu, Pak Kukuh. Memang dosen ekologi untuk waktu itu pengambilan sampel untuk kualitas air mata kuliah ekologi sih waktu itu. Nah dasarnya dari mikrobiologi itu Prof Nina waktu itu. Ya memang ribet sih dalam pengambilan sampel, terutama sampel air. Oke. Nah, baru kita masuk pada isolasi dengan cara pengenceran. Nah, isolasi dengan cara pengenceran ini yang biasanya dilakukan di dalam lab itu memang ada beberapa cara, yang tiga cara di sini. Yang pertama preparasi suspensi. Preparasi suspensi adalah sampel yang telah diambil kemudian disuspensikan dalam aqueous steril. Nah, tujuan dari teknik ini pada prinsipnya adalah melarutkan atau melepaskan mikroba dari substratnya ke dalam air sehingga lebih mudah penanganannya. Ini masih secara umum ya. Nah, yang lebih spesifik lagi adalah cara yang kedua, yaitu teknik pengenceran bertingkat. Nah, ini skillnya ini yang sering digunakan dalam laboratorium mikrobiologi. Nah, tujuan dari pengenceran ini itu memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan. Nah, memang penentuan besarnya atau banyaknya itu tingkat pengenceran tergantung kepada perkiraan jumlah mikroba dalam sampel. Digunakan memang perbandingan 1:9 untuk sampel dan pengenceran pertama. Selanjutnya sehingga pengenceran berikutnya mengandung 1/10 sel mikroba dari pengenceran sebelumnya. Kalau kita lihat gambarnya nanti akan bentuknya seperti ini. Nah, diencerkan pertama, terus diencerkan lagi. Nah, baru nanti akan ketahuan, oh pada pengenceran sekian itu posisinya, oh ini baru kelihatan. Mikroba yang kita harapkan itu baru terlihat di sini. Nah, itu kalau masih belum terlihat ya diencerkan sampai terlihat mikroba yang akan kita amati. Karena pada prinsipnya memang mikroba itu dia memiliki ukuran dan ketahanan khusus untuk dia tetap hidup. Nah, misal ya tadi kalau dimisalkan dengan kehidupan nyata itu dalam tadi komunitas ada yang herbivora, karnivora, omnivora. Kalian pengen mengetahui yang karnivora saja, ya udah kalian support menggunakan medium yang para karnivora itu senang, supaya nanti ketika dikasih terus nanti kan otomatis dia akan mengelompok sendiri. Oh, yang herbivora dia akan mengelompok sendiri, karnivora mengelompok sendiri. Nah, itu posisinya. Nah, itu permisalan seperti hal pengenceran itu seperti itu. Jadi kita diencerkan, oh ada mikroba yang kuat, ada yang enggak. Oh ternyata setelah dicat di agar atau di plat itu, oh ternyata masih ada kontaminasi sini, oh, diencerkan lagi. Oh masih belum terlihat, oh diencerkan lagi. Nah, sampai pada
posisi, oh nah ini terlihat mikrobanya terlihat, oh ternyata dia terinfeksi oleh E. coli. Nah misal seperti itu. Yang selanjutnya ada teknik penanaman dari suspensi. Nah memang teknik penanaman di sini ada beberapa teknik, ada 2 teknik sih. Yang pertama teknik penanaman dari suspensi, yang kedua teknik penanaman dengan goresan. Nah ini butuh skill ini. Nah, kita bahas satu-satu. Teknik penanaman dari suspensi di sini adalah teknik penanaman ini merupakan lanjutan dari pengenceran bertingkat. Nah, pengambilan suspensi dapat diambil dari pengenceran mana saja, tetapi biasanya untuk tujuan isolasi itu mendapatkan koloni tunggal, diambil beberapa tabung pengenceran yang paling akhir, yang lebih murni di situ. Nah, yang kedua teknik dari suspensi ini itu ada dua teknik di situ. Yang pertama spread plate dan yang kedua pour plate. Nah, spread plate atau agar tabur ulas itu adalah teknik menanam dengan menyebarkan suspensi bakteri di permukaan agar diperoleh kultur murni di situ di permukaan agar. Nah, sehingga diperoleh kultur murni di situ. Atau dengan teknik yang kedua, pour plate atau agar tuang. Nah, teknik ini memang menggunakan agar yang belum padat, kurang lebih 45 derajat Celcius. Itu untuk lebih dari 45 derajat untuk dituang bersama suspensi bakteri ke dalam cawan Petri. Nah, dalam cawan Petri itu kemudian dihomogenkan dan dibiarkan memadat. Hal ini agar menyebarkan sel-sel bakteri tidak hanya pada permukaan agar saja, melainkan sel terendam agar. Nah, selnya ini agar ini maksudnya bukan kata sama, tapi ini agar-agar itu mediumnya. Nah, sel itu terendam di agar-agar tersebut di dalam, atau dia bisa dikatakan di dalam agar, sehingga terdapat sel yang tumbuh di permukaan agar yang kaya oksigen dan ada yang tumbuh di dalam agar yang tidak begitu banyak mengandung oksigen. Nah, teknik yang kedua adalah teknik penanaman dengan goresan atau strik. Nah, ini paling asik menurutku dalam penanaman mikroba, yaitu teknik strik. Dia mengoleskan goresan-goresan sehingga membentuk bentuk-bentuk. Nah, nanti akan dijelaskan ketika di mata kuliah praktikum di mata kuliah mikrobiologi, teknik dengan goresan itu seperti apa, itu butuh seni dalam menggoreskannya. Jadi ketika membuka cawan Petrinya itu bagaimana, kita membawa sampelnya itu bagaimana, sebelum kita mengambil sampel itu alatnya itu harus dibakar dulu dengan spiritus. Nah, memang bertujuan untuk strik ini untuk mengisolasi mikroba dari campurannya atau meremajakan kultur ke dalam media baru. Nah, itu ada 3 cara: goresan sinambung, goresan T, atau goresan kuadran, strik kuadran. Nah, ini nanti akan dijelaskan besok di mata kuliah praktikum mikrobiologi. Nah, selanjutnya kita baru masuk ke pewarnaan mikroba. Nah, prinsip dasar dari pewarnaan ini adalah ikatan ion antara komponen seluler dari bakteri dengan senyawa aktif dari pewarna yang disebut dengan kromogen. Nah, di sini terjadi ikatan ion karena adanya muatan listrik baik pada komponen seluler maupun pada pewarna seperti itu. Nah, berdasarkan adanya muatan ini, maka dapat dibedakan pewarna asam dan pewarna basa dalam teknik pewarnaan mikroba. Nah, yang pertama, teknik pewarnaan asam. Nah, teknik pewarnaan asam di sini, pewarna asam dapat terjadi bila senyawa pewarna itu bermuatan negatif. Sehingga dalam kondisi pH mendekati netral, dinding sel bakteri itu cenderung bermuatan negatif. Sehingga
pewarna asam yang bermuatan negatif akan ditolak oleh dinding sel, maka sel tidak berwarna. Nah, pewarna asam ini disebut juga pewarna negatif. Nah, contoh pewarna asam misalnya ada tinta Cina, larutan nigrosin, asam pikrat, eosin dan lain-lain di sini. Nah, pewarna yang kedua adalah pewarna basa. Ini dulu malah macet. Nah, pewarna basa itu teknik pewarnaan bukan pekerjaan yang sulit. Loh, slide-nya hilang ya untuk yang basa. Oke, nanti Pak Widi tambahin. Nah, Pak Widi jelaskan aja. Jadi pewarna basa itu bisa terjadi bila senyawa pewarna bermuatan positif. Jadi sebaliknya dari negatif tadi ya. Nah, dalam pewarna basa itu sehingga akan diikat oleh dinding sel bakteri yang jadi terwarna dan terlihat. Contoh dari pewarna basa itu misalnya ada methylene blue, kristal violet, dan safranin, dan ya masih banyak lagi lah untuk itu. Nah, pada prinsipnya memang teknik pewarnaan itu bukan pekerjaan yang sulit, tetapi perlu ketelitian dan kecermatan bekerja serta mengikuti aturan yang berlaku. Yang pertama, mempersiapkan kaca objek. Nah, kaca objek ini harus bersih dan bebas lemak untuk membuat apusan bakteri yang akan diwarnai. Yang kedua, mempersiapkan apusannya itu sendiri. Nah, apusan yang baik adalah yang tipis dan kering, terlihat seperti lapisan yang benar-benar tipis. Apusan itu posisi yang dia benar-benar ketika kita menanamkan teknik pewarnaan mikroba di situ. Gitu. Nah, apusan ini dapat berasal dari cairan atau padat. Nah, dia akan cair contohnya. Nah, memang suspensi sel itu sebanyak 1 atau 2 macam jarum inokulasi itu diletakkan pada kaca objek, lalu dihapuskan pada kaca objek selebar 1 sampai 2 cm. Nah, biarkan mengering di udara atau di atas api kecil dengan jarak 25 cm. Ini sebenarnya mengasihkan ketika kita penanaman mikroba di sini. Yang kedua, biakan padat. Nah, bakteri yang dikultur pada medium padat itu tidak dapat langsung dibuat apusan seperti dari biakan cair, tetapi hanya diencerkan dulu, harus diencerkan dulu. Nah, caranya letakkan setetes air pada kaca objek, lalu dengan jarum inokulasi ambil bakteri dari biakan padat, letakkan pada tetesan air dan dihapuskan. Nah, biarkan mengering di udara. Atau yang ketiga yaitu dengan cara fiksasi dengan pemanasan. Nah, hapusan bakteri pada kaca objek bila tidak diletakkan secara kuat dapat terhapus pada waktu proses pewarnaan lebih lanjut. Nah, oleh karena itu proses peletakan hapusan pada kaca objek dapat dilakukan diantaranya dengan cara memanaskan di atas api. Nah, selanjutnya yang paling terakhir adalah pewarnaan spora. Ternyata bakteri juga ada sporanya ya. Nah, spora pada bakteri itu merupakan struktur yang tahan terhadap panas dan bahan kimia. Sehingga spora itu dibentuk oleh bakteri tertentu untuk mengatasi lingkungan yang tidak menguntungkan bagi bakteri tersebut. Contoh yang membentuk spora adalah Bacillus, Clostridium, Termactinomyces, terus Sporocacina. Nah, itu biasanya bakteri-bakteri yang membentuk spora. Nah, pada prinsipnya memang spora itu terbentuk di dalam sel sehingga disebut dengan endospora. Nah, dalam sel bakteri itu hanya terdapat satu spora, satu jenis spora di dalam. Gitu ya. Nah, ini sebagai awalan
metode dasar dalam kita mempelajari atau dalam kita bekerja dalam mempelajari mikrobiologi. Nah, memang ini nanti akan dijelaskan secara detail dalam harusnya dijelaskan secara detail dalam praktik mikrobiologi supaya kalian tahu cara membuatnya itu bagaimana, cara menggunakan pipet itu mahal banget loh ini. Pipet yang ada di gambar ini itu harganya ngeri ya. Jadi dulu Pak Widi pegang itu rada dredeg-dredeg dia karena memang butuh skill tersendiri megangnya itu bagaimana. Nah itu bisa kalian nanti tanyakan sama Bu Rini atau sama dosen yang lain, ini bagaimana cara megangnya pipetnya bentuknya seperti apa sih, terus nanti tup-tupnya itu bentuknya seperti apa, terus nanti bentuknya. Nah itu kalau dipencet yang ini, yang tuas yang kecil ini, paling ujung ini nanti bisa lepas. Kadang ceroboh. Nah ini kadang seorang praktikan itu kadang karena jenuh ya di dalam lab ya, kadang dibuat tak tembak, ayo sini bakteri cetul. Tapi pada justru itu berbahaya, bisa terkontaminasi rakaruan seperti itu. Itu ya. Oke, karena waktunya juga sudah habis, Pak Widi izin untuk presensi sebentar. Ya memang nanti akan Pak Widi share PPT-nya seperti tadi. Ada yang belum Pak Widi masuk ke delete kita semalam bisa tak masukkan tadi yang bahasa tadi ya. Coba nanti tak masukkan dulu, tak edit dulu baru tak kirim ke grup. Itu ya. Oke, pertemuan 3 tak absen dulu. Mana ya? RPS. Ini setelah ini masih ada kuliah enggak? Enggak ada, Masih, Pak. Oh, ada yang masih, ada yang enggak. Ada yang habis ini bubuk. Itu Akila malah ketawa itu. Metode dasar mempelajari mikrobiologi. Oke. Ya memang kadang ya piye ya? Oh ini gitu. Ini copy text. Oke. Pak Widi masukkan dulu. Kita presensinya secara cepat aja ya karena waktunya juga habis, kasihan yang ada kuliah. Tab. Oke. Pak Widi panggil satu-satu. Yang pertama Mbak Asifatul Istiqomah. hadir Pak. Oke sip. Mbak Anissa Indianti. Hadir Pak. Oke sip. Mbak Nadia. Mbak Nadia Hadir, Amalia. Pak. Oke sip. Mbak Eni Kurnia Putri. Hadir, Pak. Oke. Mbak Cutina. Hadir, Pak. Sip. Mbak Oktaviani. Sopo. Hadir, Pak. Mbak Oktaviani hadir. Mbak Sania. Mbak Sania Asmi. Sania Asmi, woi kamu kemana, woi? Sementara nggak tak tentang dulu. Adek. Selanjutnya Mbak Fitri Hanifatul. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Mbak Naila. Hadir, Pak. Sebentar. Tadi yang baru masuk itu tadi siapa ya? Ngilang lagi. Oke. Mbak Naila Falah. Hadir. Oke, Mbak Nailil. Hadir, Bapak. Oke, terima kasih. Mas Muhammad Farhan. Hadir, Pak. Sip, Mbak Nimatul. Hadir, Pak. Mbak Sri Puji. Hadir, Pak. Oke, Mbak Tiara Anggun. Hadir. Oke, Mbak Elisa. Mbak Elisa Nurrahma. Kita skip dulu, ada sebenarnya. Mbak Dewi Nurhasana. Hadir Pak. Oke, Mbak Eni Mutahara.
Mbak Eni Mutahara. Pak. Oh ya. Mbak Ariska. Hadir Bapak. Oke sip. Mbak Alia Restu. Hadir Pak. Oke. Mbak Namida. Hadir Bapak. Oke sip. Mbak Siti. Siti Fatimah. Hadir Pak. Oke. Mbak Siva. Hadir Pak. Mbak Sofia. Hadir Pak. Oke. Mbak Siva. Mbak Siva tadi hadir ya? Hadir. Oke. Mbak Sofia hadir. Hadir. Mbak Ulia. Hadir. Oke. Mbak Oni. Hadir Pak. Oke. Mbak Dewi. Hadiroh. Oh, hehehe. Dua pasangan anak kembaran. Mbak Asniza. Hadir Pak. Oke. Mbak Ayu Muda. Saya Pak. Hadir Pak. Mbak Lailatul Fitriah. Hadir Bapak. Oke. Mbak Ida. Hadir Pak Wid. Sip. Mbak Afisena. Hadir Pak. Sip. Mbak Liftia. Hadir Pak. Oke. Mbak Rika Rojayana ini hadir tadi. Hadir. Mas Vika. Tadi Vika ada loh. Vika. Bubuk ini mesti biasanya. Oke. Tak skip loh gak. Orang gak bilang hadir tak skip loh gak. Mbak Alfiatun Nasihah. Hadir Pak. Nah, kamu kenapa tadi barusan masuk? Apa keluar? Sempat keluar? Sendiri Pak. Oh alah ya ya. Oke. Iki Vika kita nanti ini di apa? Elisa hadir tadi. Ayo, senengannya lu ngilang. Coba tak panggil lagi satu Mbak Sania Asmi. Oke, nggak ada suaranya. Mas Vika. Hadir Pak. Nah, untung ya merah tak centang. Oke ya, kita tunggu ini kalau di Google Meet-nya Mbak Sania Asmi ada. Ya kita tinggal nanti. Oh ya, oke itu aja dari Pak Widi. Maaf ini karena waktunya sangat mepet sekali untuk diskusinya, kita diskusi di pertemuan yang akan datang saja biar waktunya cukup. Nah nanti Pak Widi edit dulu untuk PPT-nya baru Pak Widi setting grup. Gitu ya. Baik. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oh iya, saya sebentar. Ini yang pertemuan kemarin sama pertemuan sekarang perlu Pak Widi upload di YouTube apa enggak? Iya Pak Wid. Oke, Oke, berarti nanti tak upload ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Tetap semangat semuanya. Ya. Oke Pak.